Oh, Satgasnya itu memang ini mau dukung Pak Anies itu, Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Situasi politik beberapa hari ini itu sangat menarik dan semakin panas. Sesudah demo besar perlawanan terhadap DPR yang mau mengubah putusan Mahkamah Konstitusi, situasi bukannya tambah mendingin tetapi justru tambah memanas. Karena apa? Karena putusan Mahkamah Konstitusi itu mengubah peta politik itu menjadi sangat cair. Yang tadinya beberapa partai bergabung dan membentuk koalisi Indonesia Maju sehingga menutup peluang partai lain untuk mencalonkan, sekarang malah membuka pintu banyak kandidat untuk bisa mencalonkan. Jelas KIM atau Koalisi Indonesia Maju itu sekarang kebingungan. Mereka sudah terjebak kesepakatan untuk bersama-sama di dalam semua pilkada. Dalam perubahan situasi seperti ini, kebayangkan di dalam koalisi mereka sendiri itu muncul yang namanya keraguan, ketakutan, was-was, dan saling curiga. Ya pasti, karena koalisi mereka dibangun bukan didasarkan persamaan ideologi, tetapi kepentingan sesaat. Sehingga ketika kepentingan mereka itu terganggu, ributlah di antara sesama mereka. Oke, kita nggak perlu melihat daerah lain karena pasti akan sangat panjang pembahasannya. Kita fokus dulu aja di Jakarta, pusat segala media, tempat pertempuran paling ganas di dalam setiap momen pilkada. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi turun, Koalisi Indonesia Maju sudah pede akan menguasai Jakarta. Karena jika mengacu putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, maka yang berhak mengajukan calon di Jakarta itu hanya Koalisi Indonesia Maju. Mereka bahkan sudah menyiapkan calon boneka untuk melawan calon mereka. Calon boneka yang sembunyi di balik kata calon independen ini tiba-tiba saja muncul dan lolos di KPU. Padahal gak jelas kan kapan dia ngumpulin KTP-nya. Sesudah putusan Mahkamah Konstitusi itu turun, maka peta pun berubah. PDI Perjuangan yang awalnya nggak bisa mencalonkan karena kurang suara, mendadak punya peluang yang sangat besar. Dan ini ancaman buat partai-partai yang terjebak di Koalisi Indonesia Maju. Ridwan Kamil yang tadinya sebagai calon satu-satunya di Jakarta, itu langsung gamang sekarang. Apalagi dia sudah diserang duluan dengan membongkar jejak media sosialnya yang negatif terhadap Jakarta. PDI Perjuangan ini sekarang leading di dalam memilih calon buat mereka. Banyak orang bertanya, siapa sih calon yang akan dipilih oleh PDI Perjuangan? Apakah itu Anies Baswedan yang sedang sibuk mempercantik diri dan pamer kesana kemari karena merasa elektabilitasnya tinggi? Atau Basuki Cahayapurnama atau Ahok? Kader PDI Perjuangan sendiri yang punya kelemahan bahwa dia double minority dan pernah terjungkal di tahun 2017 karena dikhianati. Jadi mana nih yang harus dipilih oleh PDI Perjuangan? Kemarin sempat beredar bahwa PDI Perjuangan akhirnya akan memilih Anies Baswedan berpasangan dengan Sidul Rano Karno untuk Pilgub Jakarta. Berita itu santer banget, apalagi ditambah Anies datang ke kantor PDI Perjuangan dengan memakai batik merah. Rencananya sih, kemarin Senin tanggal 26 Agustus, nama Anies akan dideklarasikan sebagai calon gubernur Jakarta dari PDI Perjuangan. Tapi, wait, ternyata nggak jadi. Ada penundaan. Tiba-tiba situasi yang tadinya sudah pasti berubah menjadi hening. PDI Perjuangan tiba-tiba mengundurkan langkahnya. Saya nggak tahu ya ada apa, tapi ada kemungkinan nih, karena Anies Baswedan tidak mau di PDIP-kan. Padahal syarat dari Bu Mega adalah utamakan kader sendiri. Maka situasi kembali ke titik nol. Pilihan PDI Perjuangan menjadi tidak pasti buat Anies.
Dan terakhir beredar kabar kalau PD Perjuangan ada rencana memilih Pramono Anung, kader PD Perjuangan yang masih menjabat sebagai sekretaris kabinet sampai sekarang. Nah, ini jelas kartu mati. Mendingan deh PD Perjuangan menyerah aja nih kalau milih Pramono Anung. Karena sudah pasti kalah. Saya kenal sama Pak Pram, tapi jujur untuk yang satu ini, saya tidak menyarankan untuk dicalonkan. Saya ini nggak ingin mencampuri urusan internal partai, tapi saya coba memberikan sebuah analisa yang mungkin berguna. Banyak orang bicara bahwa jika PDI Perjuangan mencalonkan Anies Baswedan, maka PDI Perjuangan punya potensi menang di Jakarta. Oke, itu kalau menang. Kalau nanti Anies kalah, bagaimana nanti nasibnya PDI Perjuangan? Jelas akan ditinggal simpatisannya yang sekarang sudah kadung jatuh cinta karena PDI Perjuangan berubah menjadi simbol perlawanan. Kalau Anies kalah nantinya, maka secara jangka panjang akan berdampak buruk buat nama PDI Perjuangan karena orang akan bilang, sama saja. Apa bedanya PDI Perjuangan dengan partai lainnya yang oportunis? Lalu PDI Perjuangan akan hancur pelan-pelan. Oke. Banyak orang juga menganalisa kalau Ahok yang dicalonkan, Ahok pasti kalah karena pengalaman di Pilgub 2017. Memang Ahok potensi kalahnya besar, tetapi yang menang adalah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan akan mendapatkan tempat di hati masyarakat karena berani mencalonkan kadernya yang terhebat. Secara jangka panjang, PDI Perjuangan akan mendapatkan loyal simpatisan dengan ikatan yang sangat kuat. Apalagi kalau Ahok akhirnya menang. Wah, bisa menyala PDI Perjuangan di mata banyak orang. Jadi menurut saya, mencalonkan Ahok sebagai calon gubernur Jakarta, kerusakannya buat PDI Perjuangan itu jauh lebih sedikit dibandingkan kalau PDI Perjuangan mencalonkan Anies Baswedan. Ahok itu sudah punya follower yang militan, yang pasti akan bekerja keras bagaimana bisa menang. Bahkan saya yakin kalau PDI Perjuangan berani mencalonkan Ahok misalnya, maka banyak nama artis ataupun influencer yang ingin berjibaku bersama untuk memenangkan Ahok karena mereka membutuhkan simbol perlawanan. Simbol, ya ini tentang simbol. Sekarang ini masyarakat kehilangan simbol sesudah Jokowi yang dikira bisa menjadi harapan rupanya melenceng jauh ke angkasa luar. Dan orang sekarang dengan resah mencari-cari sinyal. Siapa orang yang tepat untuk mengubah ini semua? Seharusnya jika mencalonkan Ahok, PDI Perjuangan justru akan mendapatkan keuntungan besar. Bu Megawati dan partainya PDI Perjuangan sudah mendapat apresiasi dan kehormatan sebagai lambang perlawanan. Tapi kan tetap saja orang butuh sosok sebagai pengikat. Kalau sosok ini tepat, maka sempurnalah nama PDI Perjuangan sebagai partai yang ideologis, bukan yang pragmatis, apalagi oportunis. Dampak jangka panjangnya untuk PDI Perjuangan ke depan berbondong-bondong anak muda idealis akan masuk ke PDI Perjuangan karena mereka bangga ada di dalam partai yang sesuai dengan idealisme mereka. Idealisme Soekarno, Bapak Indonesia. Dan dari pengamatan saya ini, mengambil Anies sebagai calon justru akan merugikan buat PDI Perjuangan di masa mendatang. Sedangkan jika memilih Ahok, partai tidak akan merugi, tetapi secara jangka panjang itu justru sangat menguntungkan. Itu pendapat saya pribadi loh. Dan saya yakin, Bu Megawati ini pasti punya perhitungan sendiri. Meskipun banyak yang memberikan beliau masukan si A, si B, si C, tetapi Bu Mega pasti punya satu nama. Dan ini persis seperti waktu Ganjar Pranowo jadi calon presiden. Banyak yang mengusulkan nama, tapi ketika Bu Mega memutuskan, maka mesin PDI Perjuangan itu langsung jalan dengan solid tanpa ada bantahan. Saya sendiri, kalau Ahok yang dicalonkan, akan kembali berada di depan karena pemimpin yang benar itu harus diperjuangkan. Tapi kalau bukan, maka saya akan abstain, tidak ikut-ikutan, tapi tidak akan menghilangkan hak pilih saya karena saya nggak mau hak itu dimanfaatkan oleh orang. Bu Mega tahulah yang terbaik.
Saya yakin itu. Dan untuk pemimpin wanita yang kenyang pengalaman ini, saya harus angkat secangkir kopi saya. Bu Mega, semoga sehat selalu karena sekarang ini hanya ibulah yang pemimpin yang masih punya kehormatan. Gaspol.